Kita beriman, Pak. Kakek-kakek kami hari ini kami menuntut bapak-bapak semua. Allahu Akbar. Bapak yang telah kenal Islam, sebelumnya kenal Islam, tapi tidak peduli dengan daerah kami. Kami baru merasakan Islam di tahun-tahun 2000 lebih. Bagaimana keadaan keluarga kami seperti itu? Tidak ada terpikir kita. Ini kita bicara Indonesia saja. Tempat-tempat masih banyak saudara-saudara kita tidak kenal Allah. Mereka tidak kenal agama. Mereka tidak bisa disalahkan karena tidak ada dakwah ke sana. Mereka suku pedalaman, mudah sangat. Dakwah kepada suku kami mudah. Suatu saat ada satu rombongan dakwah jalan kaki. Suatu saat melewati kampung namanya Beliau Sidong. Rombongan jalan kaki bawa tas, bawa barang. Tiba-tiba oleh kepala suku Dayak ini nengok. Allah tanamkan di hatinya untuk membantu. Pak, boleh saya bantu bapak mau barang? Bapak mau kemana? Karena kalau kami sana, Pak. Kalau 14 jalan kaki atau rombongan dakwah, sengaja kami buat jalan kaki. Rutenya pasti melewati kampung Dayak. Dayak yang masih nol. Dan saya sendiri berapa kali bawa rombongan sengaja rute-rute masuk kampung pedalaman Dayak. Dan alhamdulillah waktu 2015 saya rombongan 40 hari jalan kaki mengislamkan 21 orang, 21 kakak. Allah. Di sana kan mudah masuk Islam, Pak. Wanita-wanita Dayak kalau ada laki-laki Islam kayak bapak-bapak ini berani menjamin, mudah kok alam sana. Orang Dayak cantik-cantik, betul Pak, tengok bingung. Cantik tuh janda. Kalau ada bapak-bapak di sini bilang silakan ke sana, saya cari kan janda Dayak. Siapa tahu di sini ada muda yang nak laku di sini, sana masih saya siapkan. Saya siapkan janda Dayak yang cantik. Wah, ya Pak. Sana mudah Pak. Tapi yang parahnya lagi, terkadang kami menemukan sudah banyak diislamkan yang orang Jawa yang datang ke sana kurang ajar. Kenapa? Tidak tahu agama juga, sama dengan orang Dayak juga. Bodohnya sama. Rupanya ke sana berangkat kerja, dapat istri orang Dayak. Parah lagi dia orang Dayak lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Maka hadirin hewan Pak. Maka kata kepala sukunya, boleh saya bantu. Oh silakan kata jemaah. Mau kemana Pak? Kami mau pindah ke kampung sana. Oh, karena kampung Dayak dilewatkan, dibantu oleh kepala suku. Di tengah jalan mungkin sampai batu barang, tidak ada jemaah. Kesal hatinya Pak. Bisa nggak saya gabung Bapak? Oh silakan kata jemaah. Oh gabung Pak. Belum tanya nih agama di awal. Jemaah tidak tahu ini mesti orang muslim. Karena di sana Pak dua agama. Kalau enggak dia masuk Islam, masuk Kristen. Siapa duluan? Kalau Islam dulu dakwah, orang lain masuk Islam. Tapi kalau orang Kristen duluan dakwah, orang Kristen. Dan sana kami sudah tidak ada lagi agama Dayak yang murni. Sudah semua. Dan yang kadang-kadang mengapa banyak orang di agama Kristen? Karena orang Dayak itu ada kesamaan dengan orang Kristen. Kalau masuk Islam katanya banyak, aduh, pusingku kalau masuk Islam. Banyak pantangan. Kami abon panai makan ular, katanya. Kami tidak bisa makan ular, kami tidak bisa makan biji, gitu ada. Kami tidak bisa minum arak, ada. Nah, jadi kalau agama Islam kan banyak pantangan. Kebiasaan orang Dayak minum arak, makan ular, makan babi, karena di sana ular itu dimakan oleh orang Dayak. Jangan ular manusia saja dimakan. Ketika perang Dayak menuai, ketika perang Dayak itu, beredar daging orang menurut itu. Masa teman kami itu dijual laris daging menurut itu. Tapi alhamdulillah kami Dayak yang Islam banyak membantu saudara kami karena walaupun Dayak dengan Madura tapi hati kami Islam tetap kami bela. Dengan Madura saudara kami. Saudara kita. Di tempat kami banyak menyelamatkan suku-suku Madura. Karena kalau Dayak atau Muslim berhadapan dengan kami sama Dayak yang sudah Islam, mereka berlari mundur. Kejadian kemarin ketika Kiai Almarhum Kiai Tengku Zulkarnain mau dakwah di tempat kami, bupati kami non Muslim. Ketika mau turun di pesawat, di semua orang Dayak ke bendara, disumpit di mana. Kami panitia ini kurang persiapan, tidak tahu biasanya tidak seperti itu. Langsung pesawat Kiai Tengku ini berangkat lagi di Pontianak, tidak jadi turun. Besoknya kami kumpulkan seluruh orang Dayak yang Islam, kami
tunggu kedatangan itu, satu pun orang Dayak pun tidak ada benar. Mandau ketemu Mandau. Mandau Islam. Dan ini semuanya juga Dayak kan? Perang namanya Pak, perang. Jadi dulu ya, maka singkat cerita, sedikit lagi ya Pak. Sedikit lagi. Jadi singkat cerita. Akhirnya mungkin terkesan kepada suku Dayak ini. Dan dengan jemaah ini pelayanan wah, masya Allah, diikrom, dikasih makan dulu, tidak dibawa dulu, dikasih makan, ya. Senang dia ikut. Terkesan dengan selama 3 hari. Ini apa ya Pak? Oh ini kita dakwah, dakwah Islam ini. Boleh saya masuk Islam? Oh senang sekali. Oleh jemaah langsung dia sadar Pak. Kadang-kadang kata orang Dayak, kalau kami masuk Islam, kira-kira sunatnya pakai apa Pak? Pakai kawah? Oh enggak, pakai biasa. Mereka kadang-kadang juga takut sunat Pak. Karena burung besar itu dipotong mungkin dibikin pakai apa? Habis. Hilang burung, dibikin enggak. Dipotong hanya kulitnya saja. Itulah. Akhirnya singkat cerita masuk Islam. Udah masuk di Islam, belajar Islam, pulang ke kampung. Ini kampung kejadian di Kabupaten Sintang sebelah kampung kami. Namanya Kampung Belenyok Sibong. Akhirnya dia pulang. Inilah yang menjadi uniknya orang Dayak. Apa kata kepala suku, itulah kata bawahannya. Kalau kepala suku bilang apa, kalau bilang kepala suku jawab sebu Pak. Tidak tahu apa yang disebut sana. Setelah dia pulang 3 hari masih Islam, dia ceritakan indahnya Islam bagusnya. Kampung masuk Islam. Sekarang kampung Belenyok Sibong itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Tidak ada satupun orang yang sholat di rumah. Allah. Masya Allah. Kenapa ada dakwah? Kalau ada dakwah, jangan ke tempat maksiat, tempat yang tidak kenal Allah beri hidayah. Tapi kalau tidak ada dakwah, Pak, jangankan Kalimantan, Demak saja kota wali maksiat terjadi. Allah. Betul? Betul. Maka ini tanggung jawab bersama. Siapa ke depan bisa kita katakan Indonesia aman akidah? Itu kata orang. Tapi terjadi Pak, lihat Indonesia hari ini. Negara mayoritas Islam, masjid di mana-mana. Tapi masjid yang pemandangan seperti ini minim Pak. Kami hari-hari keliling masjid. Jawa Barat 21.000 masjid mushola. Indonesia 600.000. Tapi ada masjid yang pemandangan tidak seperti ini Pak. Yang azan itu, yang imam itu, yang qomat itu. Bahkan masjid dibuka 1 minggu sekali, itu pun hari Jumat. Allah. Betul? Betul. Pada Rasulullah katakan masjid tempat perjuangan umat, sumber kebaikan. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah alaih, masjid jantungnya satu kampung. Tapi mengapa Indonesia hari ini negara mayoritas Islam, negeri Islam, negaranya indahnya, tanamannya, tapi negara kita kering kerontang. Kenapa? Banyak umat Islam tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya hadir di sini, Pak. Ayo kita berjuang bersama-sama. Ustaz, Bang, atau wahai Tuan, aku dah tua. Tidak aku lagi nak udah tua kiri dulu modelnya. Nah, itu bahasa kata orang Dayak. Aku tidak mampu lagi nak dakwah. Oh, Pak. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, rumah pertama yang ditempati Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Bagaimana mulianya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari? Umur sudah 99 tahun, umur 90 tahun Pak. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari tahu bagaimana perjuangan dakwah. Abu Ayyub berangkat ke Turki Pak. Belum sampai ke Turki berjuang, mati sebelum sampai ke Turki. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika jasadnya Abu Ayyub Al-Ansari, kata Abu Ayyub Al-Ansari, sampaikan jasadku ke tempat tujuan. Kata di rumah dia mati sebelum sampai ke Turki Pak. Lagi perjalanan dakwah menuju Turki. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat Nabi, rumahnya di tempat
Turki, Pak. Umur 90 tahun. Apa kata Abu Ayyub Ansari? Sampaikan, kalau aku mati di sini, sampaikan jenazahku, jasadku dikuburkan di dekat Turki kita. Singkat cerita, Pak, jenazah Abu Ayyub Ansari dibawa menuju ke tempat tujuan. Tapi jenazah Abu Ayyub Ansari menyinari cahaya, Pak. Dikatakan ulama, seluruh tempat yang dilewati jenazah Abu Ayyub Ansari semuanya masuk Islam. Allah. Sahabat Nabi tidak pikir agama, Pak. Jangankan masih hidup menjadi asbab hidayah, sudah mati pun dia menjadi asbab hidayah. Allah. Kita hari ini jangankan mati, masih hidup menjadi penghalang hidayah. Allahu Akbar. Allah. Anak kita tidak sholat, istri kita tidak sholat, keluarga kita tidak sholat. Kita tidak ada kesedihan. Dah. Tetangga kita tidak sholat, masjid kita kosong, anak-anak muda kita tidak ke masjid. Kita tidak ada kesedihan. Kenapa? Karena pikir agama kurang ya. Bahkan Pak, saya nengok orang main catur, Pak, main catur. Iya. Saya pusing. Dulunya saya hobi catur, belum kenal agama. Saya katakan, Bang, abang ini mikir peluncur mati, raja mati, pion mati sampai setengah jam. Pernah nggak abang penting mikir anak istri aku mati? Ya Allah, betul. Kan bodoh, Pak. Mikir peluncur mati, raja mati, pion mati, menghabiskan waktu berjam-jam. Pernah nggak abang mikir diri abang mati, anak abang mati, istri abang mati? Nangis, Pak, menjadi betul juga. Tobat. Betul, Pak. Karena saking kata ulama, kalau iman kita kuat, Pak, kalau iman kita kuat, ini pelajaran. Kalau iman kita kuat, Pak, kita akan mikir seluruh dunia. Ya Allah, bagaimana menjamin katanya masuk Islam, ya Allah. Mungkin kalau dia masuk Islam, selesailah peperangan di Gaza. Ya Allah, beri hidayah orang Amerika, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah orang Afrika, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah orang Eropa, ya Allah. Kata ulama, kalau iman kita kuat, pikirnya seluruh alam, Pak. Sebagaimana Nabi dan para sahabat. Nabi pikirkan Indonesia, Nabi pikirkan walaupun Nabi tidak sampai ke Indonesia, alhamdulillah Indonesia dapat hidayah. Kata ulama, kalau iman kita kuat, kita pikir seluruh alam. Iman mulai berkurang katanya, maka mikirnya seluruh benua. Yang penting benua Asia. Dia tidak mikir Amerika, dia tidak mikir apa. Berkurang lagi iman, dia hanya mikir Indonesia. Terserahlah orang Thailand mau mati mau tidak dengan ada agama. Terserahlah orang Papua Nugini mau kenal agama atau tidak. Terserahlah orang Timur Leste mau kenal agama atau tidak. Terserahlah orang Myanmar mau kenal agama atau tidak. Berkurang lagi iman kita, lemah lagi iman kita. Kenapa pusing-pusing mikir Indonesia? Yang penting Jawa Barat sajalah, yang penting Jakarta saja. Terserah orang Kalimantan mau mati mau apa dalam keadaan tanpa iman. Terserahlah orang Papua mau mati mau apa kenal agama. Lemah lagi iman, jangan pikir Jakarta atau Jawa Barat. Yang penting Cikarang sajalah, yang penting Bekasi sajalah. Terserahlah orang Cianjur, terserahlah orang Sukabumi, terserah. Lemah lagi iman katanya, kurang lagi pikir dia, Pak. Yang penting apa nih? Cibitung, terserahlah. Citerem, cici lah. Cici lah. Bahkan dia hanya pikir cici dia. Berkurang lagi iman, Pak. Yang penting masjid saya makmur. Terserahlah masjid lain mau ada ajan atau tidak. Terserahlah desa lain mau ada ajan atau tidak. Terserahlah masjid lain mau makmur atau tidak. Allah. Bahkan parah lagi iman, Pak. Jangan mikir masjid yang makmur. Yang penting keluarga saya taat saja. Terserahlah tetangga saya kiri kanan. Yang penting saya taat. Lemah lagi iman, Pak. Jangan mikir keluarga. Dia tidak mikir anak dan tidak mikir istri. Yang penting saya taat saja. Saya tidak ahli ibadah, tahajud kerja. Dia tidak mikir istrinya, Pak. Tidak mikir anaknya. Saya sering katakan, wahai bapak, wanita butuh 4 laki-laki. Bapak-bapak ini ahli ibadah. Jangan sepelekan perkara wanita. Wanita ini menuntut 4 laki-laki, menuntut anaknya,
menuntut suaminya, menuntut saudaranya, menuntut bapaknya. Dan kita dituntut 4 wanita, dituntut istri kita, dituntut ibu kita, dituntut saudara perempuan kita, dituntut anak perempuan kita.